Harus 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu baru bisa mengajukan. Halo, balik lagi. Sekarang kita mau sharing nih. Buat yang mau jadi YouTuber pemula atau yang mau start di dunia YouTube, caranya gimana? Nanti kita sharing. Ada Agus juga di sini. Ini Instagramnya, langsung follow aja, sama channel YouTube-nya juga, subscribe aja. Ya, karena mau ditanyain kan sebagai pemula pasti bingung nih, cari konten-kontennya kayak gimana. Apalagi kan sekarang konten-konten banyak kan ya. Terus kayak buat terjun ke dunia YouTube itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke. Ya, jadi untuk YouTube sih yang pertama, karena saya juga belum terlalu ini ya, belum terlalu apa namanya kayak yang lainnya gitu, masih sudah berbuah tapi belum banyak. Nah, gitu. Sudah berbuah, sudah menghasilkan tapi belum besar. Hanya untuk yang pengalaman pribadi nih, untuk mau yang memulai di dunia per-YouTuber, itu yang pertama kita harus punya akun Google dulu. Akun Google. Itu yang penting, Gus. Jadi punya akun Google dulu, kuasai dulu tuh Google tuh apa aja, produknya apa aja, terus bisa dipakai apa aja, karena di situ ngebantu, maksudnya kita bisa memaksimalkan sumber daya Google-nya itu buat ngebantu kita dalam ber-YouTube. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kita harus tahu temanya mau kemana. Temanya. Nah, jadi misalkan aku mau bikin video vlog ya, atau misalkan kayak saya video tutorial atau apapun gitu, itu harus tahu dulu arahnya mau kemana. Jadi selalu ada benang merah dari setiap video gitu, nggak random. Bisa random tapi harus ada benang merah gitu. Itu yang saya jalani sih kayak gitu. Jadi A sama B itu masih ada hubungan, B dengan C itu masih ada hubungan, kayak gitu, berkesinambungan terus. Karena nanti juga YouTube merekomendasikan video kita yang lain ya, setahu saya itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan si video kita yang A-nya tentang vlog, yang B-nya tiba-tiba langsung tentang misalnya yang A-nya tentang pariwisata, yang B-nya tentang bongkar mobil, tapi tidak ada benang merah, ya itu kan nanti rekomendasi penontonnya pun bingung ya. Mereka kan, saya carinya pengen cari video wisata, kok tiba-tiba ada rekomendasi video bongkar mobil. Nah kayak gitu, kecuali ada hubungannya gitu, bongkar mobil pada saat berwisata. Nah mungkin itu bisa jadi saran. Yang penting harus ada benang. Jadi harus ada apa? Karena nyambung menjadi satu. Betul, harus kayak gitu. Itu dasarnya kayak gitu dulu. Jadi harus tahu dulu temanya tuh mau kemana. Bukan tema video ya, tapi tema channelnya. Kalau tiap video pasti beda-beda, nggak boleh sama. Hanya channelnya tuh arahnya mau kemana. Itu. Oke. Nah terus kalau misalkan kita sebagai YouTuber pemula, pemula sama gitu juga pemula. Kayak kan kita nih males gitu ya, kayak bikin kontennya semangat, tapi cuman pas ngeditnya itu yang males, sumpah. Nah itu ada nggak sih kayak tips kayak gitu, kayak gimana sih? Untuk ngedit ya sama sih, penyakit ya. Kalau untuk males itu penyakit, sama saya juga sama. Ngedit itu butuh mood, Gus. Butuh mood yang bagus, butuh atmosfer yang bagus juga gitu. Karena kalau moodnya bagus, atmosfernya nggak bagus, maksudnya situasinya berisik atau nggak nyaman, atau misalkan kita nggak tenang, itu malah nggak bisa juga. Itu jadi atmosfernya harus bagus, moodnya harus bagus supaya ngeditnya bagus. Terus aplikasinya juga ngaruh. Ya, jadi faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya itu aplikasi. Kita banyak banget tuh aplikasi kayak Adobe Premiere, ada yang di handphone tuh KineMaster, ada yang di PC juga Filmora. Itu bisa sesuaikan sih. Maksudnya tidak harus pakem juga. Harus untuk YouTuber itu harus pakai Adobe Premiere, enggak juga. Sesuai dengan skill kita. Betul, sesuai dengan skill dan cara tercepat buat mendapatkan hasil maksimal. Itu yang selalu dipegang tuh. Jadi kalau kita menguasai KineMaster dan ternyata itu mendapat hasilnya lebih bagus, itu kan mending dipakai di situ daripada kita masih pakai Adobe Premiere misalkan, tapi ya hasilnya biasa-biasa aja karena memang kita nggak menguasai ke situ. Gitu sih. Cari yang paling gampang. Contoh misalkan sekarang saya pakai Filmora nih ngedit. Pakai Filmora ngedit,
Jadi masukin video, tinggal render, udah beres. Nah itu kan jadi ke kitanya juga nggak terlalu malas tak kayak gitu. Atau pakai KineMaster masuk. Terus bisa di mana aja kan ya kalau di handphone gitu. Jadi ngedit sih paling kayak gitu. Moodnya yang bagus, atmosfernya yang bagus, faktor aplikasinya juga yang sesuai sama skill kita itu biasanya lancar. Oke, nih tanya lagi nih. Kalau misalnya ini kan Adomon pasti udah lama banget ya ini YouTube. Ada nggak sih kayak kesusahan kayak sekarang sampai sekarang udah dapat akses AdSense ya dari YouTube sampai mendapatkan kayak gitu, itu seperti apa? Ada ini nggak sih buat si pemula? Sebetulnya sekarang udah banyak juga sih yang baru sebulanan itu udah bisa dapat hasil AdSense gitu, karena tadi dia punya tema yang bagus, misalnya temanya jelas, terus bahannya juga memang menarik perhatian orang. Bahannya memang bagus juga. Cuman kalau apa tadi pertanyaannya teh kendala nih selama ini jalan YouTube paling itu nyari tema sih yang tema susah. Ya nyari kita mau bikin video apa nih, kontennya mau apa nih, itu yang susah. Terus pertama kali misalkan ini ya, pertama kali ada dapat apa email dari si YouTube atau itu gimana sih? Nah, pertama kalinya gimana? Jadi untuk kalau misalkan kamu pengen itu namanya YouTube Partner Program ya, YouTube Partnership Program. Jadi program dari YouTube buat istilahnya membayar konten kreator. Jadi yang pertama itu kamu harus punya 1000 subscriber dulu. 1000 subscriber dulu. Jadi harus ada 1000 subscriber. Setelah punya 1000 subscriber, baru nanti kamu harus punya 4000 jam tayang, atau maksudnya bisa beriringan. Harus 4000 jam tayang. 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Itu baru bisa mengajukan untuk di monetize namanya. Untuk masuk ke YouTube Partnership Program. Jadi setelah 1000 subscriber 4000 jam tayang, istilahnya kamu ngajuin proposal nih, saya punya modalnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, mau ngajuin proposal kerjasama partnership YouTube misalnya kayak gitu. Ya nanti YouTube mereview channel kita, layak nggak channel kita itu dapat kerjasama itu. Misalkan kalau layak, langsung di approve, dan nanti video kita mau video yang lama mau yang video yang baru itu langsung menghasilkan uang gitu, langsung lumayan juga ya. Benar. Makanya kalau temanya bagus, itu juga mungkin salah satu jadi alasan kenapa orang-orang bikin konten-konten yang menarik perhatian ya, kayak konten prank, kayak konten cover lagu itu kan enggak sih prank sih yang ini ya. Konten prank kan kurang ada manfaatnya ya, kurang ada manfaatnya karena gampang dapat viewer. Iya. Ya, gampang dapat viewer. Cuman itu balik lagi ke kamu. Hanya kalau misalnya memang syaratnya itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Setelah itu baru mengajuin. Ya, terus ini juga tipsnya juga nih, bisa manfaatkan aplikasi SEO. Ya, jadi ada aplikasi kayak macam TubeBuddy misalnya kayak gitu. Itu kan aplikasi SEO. Jadi video kamu kalau misalkan tanpa SEO memang bisa naik, cuman tidak akan semaksimal jika kamu menggunakan SEO. SEO itu Search Engine Optimizer. Jadi mengoptimalisasikan aplikasi pencari ya gitu. Yaitu Google misalkan kayak gitu. Jadi saat orang nyari video hiburan misalkan, nah video kamu bisa naik ke atas kalau memanfaatkan itu. Kalau enggak pun ya pasti naik, cuman ketelan gitu, ketelan sama yang lain. Iya ya. Jadi ada untuk aplikasi pendukungnya kalau misalkan video kita pengen naik, terus jadi tidak hanya kita yang share, cuma di share, tapi ada faktor-faktor pendukung. Betul, dan itu memang sangat membantu. Ya, sangat membantu, sangat menunjang juga. Jadi editannya bagus, makanya cukup lah, editannya menarik, temanya menarik, terus pengambilan gambarnya juga harus sesuai, harus enak dipandang, sama didukung sama SEO yang tadi Gus. Jadi kalau SEO-nya udah kuat, video yang biasa pun biasanya bisa naik gitu ke indeks Google, bisa ke indeks sama Google.
Sama ini kita pakai aplikasi dari di YouTube juga sih ya, namanya YouTube Studio tuh, itu bisa dipakai tuh. Jadi untuk berinteraksi sama penonton kita. Jadi ya kita nggak cuman, jadi jangan main hit and run, itu yang sering yang saya kurang suka ya, itu main yang hit and run. Maksudnya upload udah tinggalin. Iya, ya kan. Nah sedangkan padahal itu salah satu cara buat membuat ikatan ya, buat ikatan antara kita dengan si penonton kita gitu. Jadi pada saat ada yang ngomong kita balas. Iya benar, gitu. Jadi ada ikatan, tidak cuma upload udah tinggalin gitu. Ya. Upload lagi udah tinggalin, padahal kan penonton kita yang ngomen ke kita itu berarti kan mereka mengharapkan interaksi dari kita. Nah itu yang selalu saya pegang itu, minimal kasih komen, minimal kasih love gitu. Humble ya, kita harus humble karena ya dari mereka juga kan gitu. Iya. Mereka nonton video kita, ya kita hargain lah mereka. Bener. Dengan kasih like, kasih komen, balasan komen, mau komennya bagus atau tidak gitu. Jadi selalu open minded ya, tidak semua komentar buruk itu juga berniat menjatuhkan, tapi juga itu sebagai motivasi kita. Sama sebagai koreksi juga. Misalkan banyak kok video-video saya juga banyak yang dislike misalkan, atau banyak yang ngomen-ngomennya apa sih ngomong gak jelas ya gitu kan, apa sih volumenya kekecilan, musiknya kegedean. Ya memang dulu editornya kurang bagus juga, tapi hal tersebut yang jadi ternyata ini yang harus diimprove, ternyata ini harus seperti ini supaya orang lain itu nyaman melihat video kita. Sebagai pelajaran ke kita juga ya. Kalau misalkan, karena saya juga nggak belajar dari orang gitu. YouTube itu benar-benar sendiri, mulai sendiri, saya cari caranya sendiri juga, masuk ke grup-grup tuh, itu juga bisa. Di Facebook tuh banyak grup yang YouTube support YouTube ya, yang dia ngasih tahu cara, dia sharing sesama YouTuber, dan mereka membantu gitu. Ada ya grupnya namanya YouTuber Made in Indonesia, itu mentornya Bang Ben Jesse, ya itu YouTuber yang sangat inspiratif, memberi inspirasi juga, itu bisa diikutin dulu. Ya, jadi tidak hanya ini ya cara melihat dia, tapi banyak pelajaran di aplikasi yang lain juga, kayak di Facebook, kayak gitu ada juga. Banyak. Di Instagram. Tinggal ngikut aja. Jadi kalau misalkan Agus mau bikin YouTube, ya pasti bikin akun Google, terus mulai cari tema, cara ngambil videonya. Misalnya kalau udah hafal kan ya banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bikin video bagus tuh. Terus cara nguploadnya, manfaatin SEO-nya, sama banyak sharing. Ya, jadi nanti dapat ilmu-ilmu dari ini yang bisa itu isi yang paling pertama. Yang ini harus sharing dengan yang lain. Sharing dengan yang lainnya. Sama-sama belajar lah. Betul. Kita sama-sama belajar. Itu Gus paling untuk yang cara memanfaatkan atau cara jadi YouTuber pemula ya, bisa diikutin teknik-teknik yang tadi. Siap. Oke. Bermanfaat banget sumpah. Ya, makasih udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan share juga jika kamu rasa video ini bermanfaat. Oke, saya Hari dan saya Agus. Bye bye.